Selamat pagi, saya perwakilan kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang psikologi sosial. Kelompok 6 beranggotakan Sri Mual Kristandian, Olga Tintani Yosepin, dan Rahmawati Mawadah. Pengertian. Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ruang lingkup 1. Proses-proses individual, prestasi dan performance, sikap dan perubahan sikap, atribusi, proses-proses kognitif, disonansi, persepsi, perkembangan sosial dan kepribadian. 2. Proses interpersonal, stres, emosi dan arousal, victims atau korban-korban, agresi, daya tarik dan afiliasi, koalisi, konformitas dan kepatuhan, persamaan, keadilan dan pertukaran sosial, pertolongan, dan komunikasi nonverbal. 3. Proses-proses kelompok, peranan dan perbedaan seks, pengaruh sosial, interaksi sosial, riset cross-culture, crowding, dan jarak interpersonal, psikolog lingkungan dan kependudukan, proses-proses kelompok, riset yang berhubungan dengan hukum dan kejahatan, isu-isu etnis dan rasial. 3 wilayah psikologi sosial, Shaw dan Costanzon. 1. Studi tentang pengaruh sosial terhadap individu. 2. Studi tentang proses individu bersama seperti bahasa, sikap sosial, dan sebagainya. Ketiga, studi tentang interaksi kelompok misalnya kepemimpinan, konformitas, kerjasama, persaingan, peran sosial, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmadi 2005, bahwa psikologi sosial menjadi objek studi dari segala gerak-gerik atau tingkah laku yang timbul dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, masalah pokok yang dipelajari adalah pengaruh sosial terhadap perilaku individu. Masalah yang dikupas dalam psikologi sosial merupakan manusia sebagai anggota masyarakat, seperti hubungan antar individu dalam satu kelompok. Psikologi sosial meninjau hubungan individu yang satu dengan yang lainnya. Berikut contoh psikologi sosial. Kegiatan mudik lebaran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia setiap tahun ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengunjungi saudara yang lebih tua. Hal ini salah satu bentuk hubungan antara individu yang ada di lingkungan masyarakat. Kebiasaan yang harus terulang-ulang dapat dipelajari dalam ilmu psikologi sosial. Perilaku manusia yang dianggap lazim di lingkungannya, bahkan beberapa orang melakukan kegiatan ini merupakan sebuah keharusan. Angka kriminalitas tinggi. Salah satu contoh fenomena sosial atau kasus yang terjadi di masyarakat adanya tindakan dalam artian kriminalitas. Tindakan kriminal biasanya dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan ekonomi yang berdampak pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Ilmu psikologi sosial dapat mengatakan ini sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam berperilaku di lingkungan masyarakat. Penyimpangan ini dapat diatasi dengan ilmu psikologi sosial apabila memang dibutuhkan. Kebiasaan ini mungkin juga harus diikuti dengan ilmu sosiologi yang berkaitan dengan kondisi masyarakat sekitar. Korupsi. Kebiasaan buruk yang telah terjadi di masyarakat, keinginan untuk memiliki sesuai apa yang diinginkan, hingga melupakan segala batasan yang ada. Seseorang yang memiliki keberanian melakukan tindakan dalam artian korupsi merupakan orang yang dapat pengaruh dari orang lain atau secara tidak sengaja berada di lingkungan tersebut. Hal ini sangat sulit disembuhkan mengingat kasus ini berkaitan dengan banyak orang. Satu kasus korupsi bisa melibatkan lebih dari 10 orang. Tentu hal ini akan membuat masyarakat semakin sulit mempercayai orang lain. Anak jalanan. Anak yang berada di jalanan dan memilih untuk hidup di jalan merupakan suatu akibat dari hubungan antar individu dengan orang terdekat kurang baik. Mereka menginginkan suatu kebebasan yang ada di luar sana yang diawali dengan berbagai imajinasi yang diinginkan. Berawal dari imajinasi tersebut, kemudian memiliki keinginan untuk mewujudkannya. Salah satu pilihan yang ada di pemikirannya adalah menjadi anak jalanan. Hal ini jelas dapat dikaji secara psikologi sosial. Sebelum mengakhiri presentasi, kami
satu video tentang eksperimen sosial. Mari kita tonton bersama-sama. Setiap manusia diciptakan untuk hidup berdampingan. Sudah selayaknya manusia harus saling menolong sesama yang membutuhkan. Pada eksperimen kali ini akan ada seorang pemulung yang ingin makan siang. Ternyata saat ingin makan, bekal bawaannya terjatuh. Adakah yang mau menolongnya? Ini Bapak Kus. Bapak Kus akan bereksperimen sebagai seorang pemulung yang ingin makan siang bekal bawaannya. Ternyata saat ingin makan, bekalnya terjatuh. Eksperimen kita mulai. Bapak Kus akan menghampiri beberapa orang dan akan makan di sebelah mereka. Maaf Mbak, isi depan duduk boleh? Ya. Mari Mbak makan dulu. Tidak lama setelah makan, ternyata makanan Bapak Kus terjatuh. Ibu ini sempat kebingungan melihat makanan Bapak Kus yang terjatuh. Ya, baru dimakan disayang-sayang tadi. Tadinya mau dimakan entar-entaran aja gitu. Terlihat ibu ini peduli tapi tidak bisa membantu apa-apa. Gelas udah nggak kepake ya? Eksperimen kembali dilanjutkan untuk melihat reaksi orang sekitar. Bang duduk sini boleh Mbak? Bapak Kus kali ini duduk di sebelah ibu sopir ojek online ini. Bukan Mbak? Setelah melihat makanan Bapak Kus terjatuh, ibu ini terlihat sangat peduli. Ah, disayang-sayang entar-entaran makan. Ada? Oh ya mana? Bang, Tadi mau dimakan entar-entaran aja, biar misalnya kalau Ya. kalau makan. ini saya ambil nasi lagi deh, tinggalin nasi deh Pak, tapi ada lauknya. Iya, Mau saya ambil nasi Pak? nggak apa-apa. Oh, tak Pak, nasi Pak. Terlihat Bapak Kus diberikan es teh oleh salah satu sopir ojek online. Intinya sih mau entar-entaran makannya sayang. Ya, ya saya minum. Iya minum Pak. Makasih ya. Tidak lama kemudian, ibu sopir ojek online ini datang kembali membawakan Bapak Kus makanan. Di rumah. Pakai ayam. Ini benar buat saya. Iya, makan Pak. Makan. Oh, Dimakan dulu, makan semoga Mbak dapat rezeki yang melimpah Mbak. Makan. Saya makan anak. Anak saya.
Empat. Bisa. Satu buat di rumah. Yang satu buat di rumah aja. Saya makan yang ini. Normal saya nih. Iya, iya. Bapak makan. Tinggal di mana, Pak? Mulung aja susah. Mulung aja susah di emperan. Sekarang saya bingung. Sabar ya, Pak. Nggak apa-apa. Bapak makan dulu aja. Ya, mau makan yang di rumah. Enggak. Saya bingung, pulang juga bingung. Dapat cuma sedikit, ya, biasanya lumayan, bisa buat makan. Di sini sering banyak kok, Pak. Kadang-kadang anak sering. Iya, makanya tadi saya, Sering ya. makanya tadi saya tidak bilang misteri itu udah nggak diminum, udah nggak pakai, baru saya masuk, saya ambil. Makasih banyak, Mbak. Ya udah Bapak makan aja dulu. Saya Pokoknya saya doain deh biar rezekinya amin, lancar. amin, amin ya kabul. Kalau nanti Bapak yang Bapak isi dulu deh makan. Nasinya ada 2. Bapak mau makan yang bekas motor itu, Pak. Dari itu. Eksperimen kami lanjutkan kembali. Mbak, misi Mbak, numpang duduk boleh Mbak? Silakan Pak. Mari makan Mbak. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Udah, Papa, ini udah kotor, Pak. Iya, Udah kotor. sayang Mbak. Terlihat Mbak ini tidak tega melihat Bapak Kus makan makanannya yang sudah terjatuh. Iya sayang, tapi ini kotor, nggak boleh Pak. Udah. Bapak nggak Saya usah makan lagi. apa Mbak? Iya, Bapak nggak punya uang? nggak punya Mbak. Nggak punya uang? Udah. Ini nggak usah dimakan ya Pak ya. Ini nggak usah dimakan. Ini udah kotor. Saya punya rezeki sedikit buat Bapak ya. Tidak lama kemudian Mbak ini langsung memberikan uang untuk Bapak Kus. Nggak usah Mbak. Nggak apa-apa. Nggak usah. Itu udah kotor. Bapak kan nggak ada uang. Ini buat Bapak aja ya. Nggak usah. Benar buat ikhlas. saya Mbak. Iya, saya ikhlas. Ini nggak usah Semoga. makan lagi Pak ya. Ini nggak usah makan lagi ya. Ya, Buat Bapak makan. Iya. Udah kotor ya. Udah. semoga Mbak diberi rezeki yang melimpah Mbak. Mbak mau Amin, ngasih ya, ke Pak. saya. Langsung beli makan ya Pak ya. Iya Mbak. Makasih banyak Mbak. Iya, siap Pak. Bapak pulang kemana? Pulang di emperan Mbak. Saya nggak punya ini lagi susah. Sekarang biasanya mulung di dekat perumahan. Itu boleh, sekarang nggak boleh. Malah dicurigain Mbak. Iya, ini ikhlas Mbak, bener Saya Mbak. ikhlas Pak, saya ikhlas. Tapi itu benar beli makanan ya Pak ya. Bapak Iya. beli makan yang udah kotor, yang udah jatuh. Nggak boleh itu dimakan lagi Pak. Nanti Bapak bisa sakit, bisa penyakit. Ya Pak ya. Iya. Nah, Sebenarnya saya, sekarang nih, kalau sekarang nih Iya. kesehatan harus dijaga Pak. ya, Itu nomor 1 kesehatan ya Pak ya. ya. Sebenarnya saya makannya entar-entaran, sayang gitu. Saya Pokoknya kalau udah berat. jatuh nggak boleh dong dimakan lagi. Terus Bapak sakit gimana? Karena Bapak sekarang kan sakit apa-apa bilang corona ya kan Pak? Iya. Terima kasih banyak Mbak ya. Iya Pak. Iya. Hati ya Pak ya. Ya, Ah, misi Mbak. Iya Pak. Oh iya tempatnya saya mau ambil aja Mbak ya. Ya, Iya benar. Iya benar, jangan nggak boleh dimakan lagi ya. iya Mbak. Ah. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Iya iya Pak. Hati-hati Pak. Iya. Awalnya pria ini terlihat cuek saja melihat makanan Bapak Kus yang terjatuh. Mau dimakan entar-entaran malah jatuh.
Hah? Tidak lama kemudian, pria ini memberikan sejumlah uang untuk Bapak Kus. Bapak mau makan lagi ya? Enggak. Bener nih. Iya benar. Bener saya. Iya, ikhlas. Iya. Makasih. Buat, Ya. buat Bapak makan ya. Iya. Ya. Makasih. Iya, Pak. Yang satu buat di rumah. Saya makan yang Dalam sosial eksperimen kali ini, terlihat masih banyak wanita yang peduli melihat orang lain yang sedang terkena masalah. Sudah selayaknya kita menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Terima kasih.